Halo bosku, jumpa lagi dengan saya petani kelapa sawit dari Rokan Hulu Riau. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan budidaya kelapa sawit adalah pengendalian gulma. Gulma secara sederhana diartikan sebagai tanaman yang tidak dikehendaki keberadaannya karena menjadi pesaing utama dengan tanaman yang kita budidayakan. Di depan saya ini ada salah satu gulma penting yang kerap kita jumpai di lahan perkebunan, khususnya di lahan terbuka. Gulma ini bernama alang-alang atau dalam bahasa latinnya adalah Imperata cylindrica. Gulma ini adalah sejenis rumput berdaun tajam yang punya nama-nama unik karena di setiap daerah berbeda namanya. Gulma alang-alang adalah salah satu gulma yang penting untuk kita perhatikan dan penting untuk kita kendalikan karena akan berpengaruh terhadap tanaman yang kita budidayakan. Apa saja alasan yang mendasari sehingga gulma ini wajib kita kendalikan? Mari sama-sama kita simak video selanjutnya supaya kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjut, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, ayo sama-sama kita subscribe. Mudah-mudahan kita semuanya sukses. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Alasan yang pertama, kenapa alang-alang ini wajib dikendalikan? Karena pertumbuhan dan penyebarannya sangat cepat sekali melalui benih-benih yang diterbangkan oleh angin ataupun melalui rimpang-rimpangnya ini yang akan sangat cepat sekali menembus tanah yang gembur. Alasan yang kedua adalah alang-alang ini ketika sudah menguasai pada lahan yang kita budidayakan, maka alang-alang ini bisa menjadi salah satu pemicu api, di mana banyak kasus yang kita jumpai pada lahan-lahan terbuka yang dikuasai oleh alang-alang, dia akan rentan terjadi kebakaran hanya gara-gara satu puntung rokok yang dicampakkan. Maka tentunya ini akan menjadi kerugian yang besar secara materi bagi petani-petani yang membudidayakan tanaman kelapa sawit. Alasan yang ketiga adalah gulma ini menjadi pesaing utama dengan tanaman yang kita budidayakan dalam memperoleh unsur hara, air, cahaya, serta ruang tumbuhnya. Bahkan dalam salah satu penelitian dikatakan bahwa penurunan produksi yang disebabkan oleh gulma ini mencapai 20-80%. Oleh karena itu penting bagi kita para petani untuk mengendalikan gulma ini. Kemudian alasan yang keempat adalah alang-alang ini mengeluarkan senyawa alelopati yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Alelopati adalah senyawa kimia yang ada pada tubuh tumbuhan yang dikeluarkan ke lingkungannya sehingga ia dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman di sekitarnya. Alang-alang ini mengeluarkan senyawa alelopati melalui akarnya yang dapat menghambat fungsi nitrogen pada pertumbuhan tanaman, sehingga alang-alang ini dapat menghambat pembentukan klorofil, asam amino, respirasi, pembukaan stomata, dan lain-lain. Dan secara garis besar, alang-alang yang mempunyai alelopati ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman di sekitarnya. Bagaimana cara kita mengendalikan gulma yang satu ini? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan mencabut secara manual pakai tangan, ataupun yang kedua dengan mencongkel pakai parang, pakai cangkul, dan lain sebagainya. Cara yang pertama ini bisa kita terapkan pada lahan-lahan perkebunan kelapa sawit kita yang mana jumlah alang-alang ini masih sedikit. Akan tetapi pada lahan yang sudah dikuasai oleh alang-alang, tentu cara yang pertama ini kurang efektif. Adapun cara kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan memangkasnya pakai mesin rumput atau mesin babat. Cara yang kedua ini bisa terbilang mudah dan sangat cepat dalam pengerjaannya, akan tetapi kurang efektif karena alang-alang ini tidak akan mati secara sempurna, di mana rimpang-rimpangnya ini masih tersisa dan tertinggal di dalam tanah. Rimpang-rimpang yang masih hidup di dalam tanah ini
besok akan bertunas kembali dan tumbuh kembali menjadi alang-alang yang sempurna, sehingga nantinya kita akan lebih sulit untuk mengendalikannya. Cara ketiga yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan gulma ini adalah cara kimia, di mana kita menyemprot dengan memakai herbisida. Herbisida yang bisa kita pakai untuk mengendalikan gulma ini adalah herbisida yang berbahan aktif glifosat, di mana di pasaran banyak sekali merek yang bisa kita gunakan. Akan tetapi dalam penggunaan herbisida ini tentu kita harus mempertimbangkan dosis yang tepat, sehingga dalam pengendalian gulma ini akan lebih optimal. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi para petani kelapa sawit yang hari ini sedang berusaha dan berjuang untuk terus meningkatkan kualitas dan produktivitas kelapa sawitnya. Terima kasih, salam petani kelapa sawit Indonesia.